Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan thalabul ilm. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai ke hadis yang ke-9 ya. Kullu syai'in biqadarin hatal ajzi wal kaisi. Segala sesuatu itu dengan ukuran atau takdir, sampai rasa lemah ataupun kepintaran. Ini adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelemahan atau kekuatan adalah juga termasuk takdir gitu ya. Ini sudah kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke hadis yang setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, al haditsul ashir. Hadis yang ke-10, kita masuk ke hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka terbukti baginya daripada pahala, mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya, la yunqasu dzalika min ujurihim syai'an, tidak dikurangi hal itu dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalati, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihil itsmu, terbukti baginya dosa, mithlu athami man tabi'ahu, dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. La yunqasu dzalika min athamihim syai'an, tidak dikurangi dosa tersebut ya dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Rawahu Muslim. Hadis ini disepakati oleh Imam, atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sering mungkin ya kita mendengar tentang keutamaan mengajak kepada hidayah, mengajak kepada kebenaran ya. Karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di dalam hadis ini untuk kita mengajak kepada al-huda wal khair, kepada petunjuk dan kebaikan. Karena barang siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan dan orang itu melaksanakan kebaikan yang kita arahkan, maka bagi kita, kata Rasulullah, kana lahu minal ajri, maka terbukti bagi dia pahala. Dan juga apa? Pahala orang yang mengikutinya. Artinya bagi orang tersebut dia mendapatkan pahala ya, pahala mengajak dan pahala orang yang
mengikutinya dan mengamalkan ajakan kita, maka baginya mendapatkan pahala. Maka berarti orang yang paling banyak pahalanya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena setiap kali ilmu yang disampaikan oleh beliau kepada Nabi, kepada para sahabatnya, kepada sahabat, kepada para tabiinnya, tabiut tabiin, kepada imam-imam, sampai kepada kita, maka pahala itu sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pahala itu sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di dalam hadis ini juga ada tahdzir minad du'a ila dhalalah. Ada tahdzir, ya, ada ancaman keras bagi orang-orang yang mengajak kepada dhalalah, kepada kesesatan. Dan juga besarnya dosa yang mengajak kepada kesesatan. Karena sama seperti kebaikan, ketika kita mengajak orang, menunjukkan orang kepada kesesatan, dan orang tersebut melakukan kesesatan yang ditunjukkan oleh kita, maka bagi kita dosa seperti orang yang mengikutinya, ya. Jadi kita melakukan dosa karena mengajak, juga dosa yang mengikuti kita pun kena dosanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, wa man da'a ila dhalalati kana alaihil itsmu. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, menunjukkan kepada kesesatan, maka baginya dosa. Dan juga apa? Seperti dosa orang yang mengikutinya. Makanya dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengatakan bahwasannya ketika terjadi pertumpahan darah di muka bumi ini, maka dosanya kembali kepada Qabil. Kenapa kembali kepada Qabil? Fa innahu awwala man sannal qatla, kata Rasul. Karena dialah manusia yang pertama mencontohkan bagaimana caranya membunuh. Maka ketika terjadi pembunuhan sampai hari kiamat, dosa itu sampai kepada siapa? Kepada Qabil. Kenapa? Karena Qabil orang yang pertama mencontohkan bagaimana cara membunuh saudaranya, yaitu Habil. Ya. Maka ketika kita menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu dicontoh oleh orang yang mengikuti kita, pahala bagi kita, dan pahala orang-orang yang mencontohnya juga kembali kepada kita. Begitu pula dengan apa? Dengan kesesatan, dengan kejelekan. Dan dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wal huda huwal ilmun nafi. Dan huda yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, wal amalu soleh, dan amalan yang soleh. Jadi huda yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Jadi barang siapa yang mengajak kepada ilmu yang bermanfaat, dan barang siapa yang mengajak kepada amalan soleh, maka kana lahul ajru, kana lahu minal ajri, maka baginya daripada pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Ya, berarti di sini ketika seseorang dia mengajak kepada kebaikan, kepada ilmu yang bermanfaat, kepada amalan soleh, maka ini termasuk mengajak kepada huda, ya, kepada hidayah. Dan ketika seseorang dia mengajak bukan kepada ilmu yang bermanfaat, juga bukan kepada amalan soleh, tetapi selain daripada itu, ya, maka bisa masuk kepada lagu, perkara sia-sia, perkara menyibukkan, perkara yang lalai, bahkan bisa jatuh kepada perkara yang dosa. Karena ketika seseorang tidak mengajak kepada hidayah, yang dia sampaikan bukan ilmu bermanfaat, bukan amalan soleh, khawatir yang dia sampaikan adalah justru apa? Dosa, ya, kebohongan. Bukan ilmu bermanfaat, malah tidak manfaat berarti. Bukan amalan yang soleh, malah tidak soleh. Mengajak kepada bid'ah, ya, mengajak kepada yang jelas-jelas tidak ada dalil atau tidak ada ilmunya. Ini berarti masuk ke dalam kategori manda'a ila dhalalah. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Dan dakwah atau mengajak atau berdakwah atau dai, ya,
Karena di sini Rasulullah mengatakan man syartiyah, siapapun dia, man da'a, siapapun dia, bukan hanya dai saja, bukan hanya ustadz saja. Man di sini syartiyah, siapapun dia. Mau dia selaku bapak rumah tangga, mau pekerjaannya apapun itu, ketika dia mengajak, tentu mengajak tidak harus kemudian secara formal ya, di atas mimbar, di atas podium ya, di atas kelas-kelas, tidak. Ketika kita berduaan, bertigaan, berempatan gitu ya, ngobrol, ngopi, kemudian kita melihat kemungkaran, kita ajak manusia kepada kebaikan, itu juga dakwah sama. Itu juga mengajak. Ya, dan di sini lafadznya umum ya. Manda'a, siapapun yang mengajak. Mau laki-laki, mau perempuan. Yang penting dia mengajak kepada hidayah, mengajak kepada petunjuk, kepada ilmu bermanfaat, kepada amalan soleh. Karena tentunya pekerjaan atau profesi gitu ya, bukan profesi yang kemudian dengannya ada gaji dan ada imbalan. Intinya pekerjaan mengajak, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak kepada Allah? Siapa yang paling baik ucapannya dibanding orang yang berdakwah kepada Allah? Artinya tidak ada yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak kepada Allah. Jadi tidak ada ucapan yang paling baik dibanding orang yang mengajak kepada hidayah. Sampai Allah berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan." Ya, tapi juga dia beramal soleh. Taib. Dan juga di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakanlah ya Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak kalian untuk kembali kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manit taba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin, maha suci Allah dan tidaklah saya termasuk orang yang musyrik, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dalam ayat ini kata para ulama, siapapun yang mengaku dirinya pengikut Nabi Muhammad SAW, maka dia harus menjadi seorang dai. Karena di sini Allah berfirman, "Kul, katakanlah ya Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah. Aku mengajak kalian untuk kembali kepada Allah." Siapa yang mengajaknya? Ana wa manit taba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Kata para ulama ahlu tafsir, siapapun yang mengaku dirinya pengikut Rasulullah, berarti dia harus menjadi seorang apa? Seorang dai, seorang yang mengajak. Jadi nggak bisa kita mengaku diri kita pengikut Rasul, ketika kita melihat kemungkaran, biarin saja. Ya, tidak ada pengingkaran kepada kemungkaran itu, padahal harus mengajak, harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kecuali kalau memang kita keluh lisan kita, ya. Susah kita mengucapkan, susah kita melarang dengan tangan kita. Setidaknya apa? Hati kita mengingkari kemungkaran. Jadi mau nggak mau harus kita ketika melihat kemungkaran harus kita ingkari. Ya. Terlebih kalau kita bisa mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah tugasnya seluruh umat yang mengaku dirinya umat pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia harus berdakwah. Ya, jadi berdakwah itu bukan hanya tugasnya para kiai, para ajengan, para asatid, ya, para masyayikh. Bukan, siapapun kita. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang perlu kita ingkari, kayak heula nungguan ajengan, kewe ajengan anu mamatahana. Kalau kita bisa mengingkari, kalau kita bisa mengingatkan, ingatkan. Ya. Nggak boleh. Karena siapapun dia, sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kalau kita tahu tentang hal itu tidak boleh, kita tahu ilmunya, ya wayahan harus kita sampaikan. Ya, harus kita sampaikan. Apalagi kita memiliki beberapa ayat, ya, beberapa hadis, kita sampaikan kepada orang yang tidak mengerti. Kemudian Syekh mengatakan, faqulu man 'allama ilman aw wajjahul muta'allimina ila suluki tariqati yahsulu lahum fiha ilmun
fahuwa da'in ilal huda. Maka setiap orang yang mempelajari ilmu dan mengarahkan ya kepada orang untuk berjalan di atas ilmu, yang kemudian dia meraih ilmu itu, maka dia disebut sebagai seorang yang da'i ilal huda. Ya, ad-da'i atau man da'a ilal khair kafailihi dalam hadis. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti pelakunya. Ya, kita ajak orang, kita ajak ngaji. Kita dengan mengajak ngaji saja, walaupun dia cuma duduk aja, orang lain kemudian mengajarkan dia, kita mengajaknya. Maka apa kata Rasul? Mandala ala khairin kafailihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, dia seperti pelakunya. Walaupun kita bukan yang ngajarnya, dia mendapatkan ilmu dari orang lain, tapi sebab kita ajak dia, kita pun dapat pahalanya. Ya, kita pun dapat pahalanya. Ini menunjukkan tentang saking besarnya atau pentingnya dakwah, ya. Saking pentingnya dakwah. Kalau kemudian di antara kita sudah tidak ada semangat dakwah dan kemudian ujung-ujungnya punya prinsip sudahlah masing-masing we ayeuna mah hirup teh maneh-maneh urang-urang, nafsi-nafsi, lu gua-gua gitu ya. Ini nggak bisa seperti itu. Nggak bisa dan nggak boleh seperti itu. Harus ada senantiasa ilmu, pengajarannya, mengajak kepada ilmu. Harus terus. Harus ada estafet ilmu, ya, mengajarkan, mengajak kepada ilmu. Sampai-sampai Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis memerintahkan kepada siapa? Kepada Mu'ad bin Jabal, kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika para sahabat ini diutus ke berbagai macam negeri ketika itu, diutus untuk apa? Untuk berdakwah. Sampai kata Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullah. Hendaklah dakwah yang kamu pertama dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka bertauhid kepada Allah. Artinya apa? Artinya sampai Rasulullah setelah penyebaran Islam dengan melalui peperangan, itu kemudian dengan melalui apa? Melalui dakwah. Ya, melalui ilmu penyebaran Islam itu. Maka kalau kemudian terhenti, ya, dakwah atau terhenti penyebaran ilmu, maka bisa-bisa apa? Bisa-bisa terhenti ilmu itu sampai kita. Bahkan nanti kesananya akan terbukti berbagai macam muncul kebodohan-kebodohan. Ya, kalau sudah dunia ini dilandai dengan kebodohan, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika yang ada adalah kebodohan, kemudian mereka dimintai fatwa dan mereka pun sesat dan menyesatkan fatwanya. Nah, ini tanda-tanda akhir zaman. Sampai kata Rasul, inna min alamati sa'ati kathrul jahlu wa yaqilul ilm. Sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah semakin memaraknya kebodohan dan sedikitnya ilmu. Ini tanda hari kiamat. Ketika semakin ilmu ini menyedikit dan ketika semakin kebodohan merajalela, maka itu tanda-tanda daripada hari kiamat. Dan sedikitnya ilmu salah satunya adalah dengan diwafatkannya para ulama. Rasulullah SAW beliau mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma an suduril ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari dada manusia, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta la yabqa aliman, sampai tidak tersisa seorang yang berilmu. Ketika para ulamanya sudah meninggal, yang ada adalah orang-orang bodoh. Fasu'ilu, maka mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin. Maka ketika ditanya maka dia akan berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka dia sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, ini bahaya, ya, bahaya kalau kemudian terhenti ilmu, tidak ada orang menyebarkan ilmu. Makanya Allah, Rasulnya
memberikan motivasi yang besar kepada para penyebar ilmu, ya. Jadi penyebar ilmu itu bukan pekerjaan yang yang sepele, bahkan besar. Bahkan besar. Ilmu, kedudukan ilmu dan ulama dan pemberi atau penyebar ilmu itu kedudukannya besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, ya, dalam surat Thaha, wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah ya Muhammad olehmu, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Sampai kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam tafsirnya Faidul Qadir, kalau seandainya di sana ada sesuatu yang lebih berharga daripada ilmu, maka Allah akan perintahkan nabinya untuk minta tambahan itu. Karena ternyata nggak ada yang paling berharga dibanding ilmu. Ya, ternyata nggak ada yang lebih berharga dibanding ilmu, sampai Allah perintahkan nabinya untuk minta tambahan apa? Tambahan ilmu. Enggak diperintahkan oleh Allah, mintalah olehmu tambahan rizki atau tambahan istri, tambahan kedudukan, tambahan kekuasaan, tambahan harta, tidak. Tapi mintalah tambahan ilmu. Karena dengan ilmu ternyata itu semua bisa diraih. Ya. Dengan ilmu itu semua bisa diraih. Baik. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa kullu man ihtada fi ilmihi aw amalihi faqtada bihi ghairuhu fa huwa da'in ilal huda. Maka setiap orang yang mengambil hidayah, mengambil petunjuk karena dasar ilmunya atau amalannya, dan dia mencontoh itu, maka dia disebut sebagai seorang da'i. Jadi da'i ini ada dua macam, ya. Ada da'i dengan ilmu yang disampaikan, ada da'i dengan amal, ya. Jadi orang ketika melihat orang lain walaupun gak ngajak, tapi dia mencontohkan amalan itu, dia akan ngikut. Tapi lebih utama adalah orang yang mengajak dengan ucapan dan juga mencontohkan dengan amalan. Maka perumpamaannya adalah seperti apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, fadlul alim alal abid. Perumpamaan seorang yang berilmu, beramal dengan ilmunya tentunya. Kalau nggak beramal dengan ilmu, dia percuma berilmu. Berilmu, beramal dengan ilmunya, dan dia menyebarkan ilmu itu. Maka apa kata Rasulullah? Kafadilil qamar lailatil badri. Diumpamakan oleh Rasul seperti bulan malam purnama, malam bulan purnama. Kita lihat bagaimana, ya, bulan purnama di malam hari itu bisa menerangi dunia dengan 1 bulan. Bisa terang dunia. Dan Rasulullah mengungkapkan orang abid ini ahlul ibadah, tukang ibadah, rajin ibadahnya, beramal soleh berarti. Ya, tapi di sisi lain dia tidak mengajak orang. Dia hanya mencontohkan dirinya mengamalkan amalan soleh. Tentu amalan solehnya dengan ilmu. Karena kalau dia beramal soleh tanpa ilmu, maka dia nggak disebut amalan soleh. Maka dia mencontohkan dirinya dengan amalan soleh. Dia pun terang. Orang juga akan ikut terbawa terang olehnya. Tapi hanya orang-orang di sekitar dia. Maka bayangkan bagaimana Rasul mengatakan, kafadilil qamar lailatil badri ala sairil kawakib. Perumpamannya itu seperti bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang. Bulan purnama walaupun satu bisa menerangi dunia, ya, di malam hari. Bintang-bintang walaupun miliaran jumlahnya, bintang-bintang itu walaupun menyala, kita lihat menyala, tapi nyalanya tidak menerangi dunia. Nah, itulah kondisi orang yang dia berilmu, tetapi dia hanya mengamalkan ilmunya dia tanpa mengajak orang. Dia mendakwahkannya dengan apa? Dengan amalan soleh, dengan contoh. Walaupun tentu baik, ya. Karena banyak orang ketika melihat, wah, kalau bahasa Jawanya dikatakan dia mah Ustadz Jarkoni katanya. Apa Jarkoni teh? Bahasa Jawa. Ada yang bahasa Jawa nggak? Jarkoni kata dia mah, apa? Gelem ngajar olah gelem ngalakoni. Ngajak we hungkul ka batur tapi teu dilakonan gitu. Ya.
Karena ketika dakwah dengan amalan soleh, dengan bukti dia dakwah juga dia mencontohkan amalan itu akan lebih diterima oleh manusia, ya, dibanding dia hanya mengajak dengan lisan saja tetapi amalannya menyelisihi lisannya. Ini justru malah banyak orang yang kemudian akan berpaling darinya. Tapi maka di sini tentunya mengajak baik dengan ilmu yang kita sampaikan, orang itu dia mengamalkan ilmu kita, sama kita mendapatkan pahalanya. Atau kita mengajak orang dengan amalan soleh kita. Kita nggak ngajak hayu, tapi kita terus aja ke masjid. Perlihatkan kita ke masjid biar orang ikut ke masjid. Ternyata dia ikut karena ke bawah sama kita. Kita pun sama dikatakan da'i ilal huda, dengan amalan soleh. Ya, da'i ilal huda dengan amalan soleh. Baik. Maka tentunya penting ya untuk kita menanamkan selain semangat kita berilmu, semangat kita beramal, juga semangat kita mengajak. Ya, harus semangat kita mengajak orang. Karena pahalanya besar. Karena kalau kita tidak melakukan ini, ya, karena ada 3 poin yang perlu kita lestarikan dalam hidup kita biar amalan soleh itu sampai kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Kalau enggak amalan soleh yang kita lakukan, yang dicontoh, ya, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang kita ajarkan diamalkan, maka selama orang itu mengamalkan amalan soleh sampai kepada kita pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Atau anak soleh yang kemudian mendoakan orang tuanya, atau sedekah jariyah, kita punya uang kita bangun masjid, sekolah, rumah-rumah ibadah yang bermanfaat dan lain sebagainya. Ketika kita tidak ada uang untuk kita bangun jariyah, ketika anak kita pun gak soleh-soleh, ilmu juga gak ada yang kita manfaatkan oleh orang lain. Terus kita berharap ada yang mengalir pahala kepada kita, ya. Taib, kadang-kadang ini mungkin mudah-mudahan enggak ya. Kadang-kadang orang itu ingat orang tua yang sudah meninggal, itu ketika beberapa hari hidup meninggal, seminggu ingat kesananya mungkin udah lupa. Bahkan mungkin ada atau banyak orang yang kemudian jarang doain orang tuanya. Padahal selama ini dia menikmati warisan orang tuanya. Dia jarang doain orang tuanya. Ingat-ingat pas apa? Pas orang lain ngomongin orang tuanya baru ingat, ngedoain aja, rahimahullah. Kalau enggak lupa. Anaknya saja bisa seperti itu, apalagi orang lain gitu. Ya, jadi kalau enggak ada ilmu yang kita sebarkan dan diamalkan oleh orang lain, ya seperti yang kita baca ini salah satunya ya, Bahjatul Qulubil Abror. Setiap kali kita baca kitabnya Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, kita sering mengakhiri kalimatnya dengan ucapan apa? Rahimahullah. Artinya apa? Semoga Allah merahmatinya. Kita nggak kenal, tapi kita baca, ya, kita baca apanya? Karangannya. Kita baca tulisannya dan kita doakan penulisnya dengan ucapan kalimat rahimahullah. Artinya semoga Allah merahmatinya. Ya, jadi setidaknya kalau kita tidak punya harta yang kita sedekahkan jariyah yang mengalir terus ketika kita meninggal, atau kita tidak ada anak yang soleh yang terus mendoakan kita, setidaknya kita punya ilmu apa yang dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW ketika mengutus Ali bin Abi Thalib, jadi ketika itu dalam sebuah peperangan, perang Khaybar, ya, salah satunya perang Khaybar kalau nggak salah. Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para sahabat dan mengatakan, innallaha yaftahu bihadar rajul, atau innallaha sesungguhnya Allah akan memenangkan dengan orang ini, dengan membawa bendera ini besok, dan dia akan dimenangkan peperangannya, dan orang itu dicintai oleh Allah dan Allah pun mencintai dia. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, besok perang Khaybar ini akan dipegang bendera ini oleh seseorang yang orang itu akan memenangkan peperangan. Yang pertama. Yang kedua, orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika itu Umar bin Khattab mendengar ucapan ini sampai semua sahabat-sahabat ini pingin bendera itu. Artinya bendera itu berarti dia sebagai panglima perangnya. Karena panglima itu kata Rasulullah dia akan memenangkan peperangan Khaybar. Kemudian dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dicintai oleh Allah dan Rasulnya sudah, dia surga jaminannya. Ya. Maka ketika itu kata Umar bin Khattab,
wallahi ma tamannaitul imarata illa yauma idzin. Demi Allah, aku tidak pernah mengharapkan jadi pemimpin kecuali hari itu. Umar, para sahabat itu dulu nggak pernah ada yang ingin jadi pemimpin, nggak ada, karena takut tanggung jawabnya besar. Tapi karena ketika itu ternyata keutamaannya besar, intinya apa? Bukan hanya menang, tapi jaminannya surga. Dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sudah dicintai oleh Allah dan Rasulnya, perangnya pun akan dimenangi oleh dia. Akhirnya kasakusuk di malam harinya, siapa kira-kira, sampai Umar mengatakan, aku tidak pernah ingin jadi pemimpin kecuali hari itu. Pas besoknya mereka mendatangi Rasulullah SAW. Kulluhum yarju an yu'taha. Semua yang datang mereka berharap ingin diberi bendera itu. Sampai Umar ketika itu. Tapi kemudian Rasulullah SAW melihat, Ali bin Abi Thalib, mana Ali? Karena Ali nggak terlihat. Kata para sahabat, huwa yastaki ainaihi ya Rasulullah. Dia sakit dua matanya. Kemudian Rasul mengatakan, bawa dia. Dibawa ala Ali dalam kondisi matanya sakit. Fabasoko, kemudian Rasul meludahi dan mengusapkan di matanya. Fabari'a ka'allam bihi wajah. Maka kemudian sembuhlah seakan-akan tidak pernah sakit matanya itu. Kemudian fa'atahu royah, dan Rasul memberikan bendera kepadanya. Unfud ala rislika ya Ali. Berhati-hatilah di jalanmu ya Ali. Ya, hatta qadima bisahatihim fad'uhum ilal Islam. Sampai kamu sebelum masuk ke tanah mereka, ajak dulu mereka kepada Islam. Jadi sebelum terjadinya peperangan, sebelum kamu serang kampung Khaybar itu, tawarkan dulu Islam kepada mereka, ya. Ketika mereka sudah ditawarkan Islam, mereka mau, ya sudah, nggak usah terjadi peperangan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa wallahi, demi Allah, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah wahai Ali, kalau seandainya Allah, atau kalau seandainya dengan sebab tanganmu kemudian Allah memberikan hidayah kepada seseorang, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Jadi misalkan kita dakwah nih ke orang itu dapat hidayah, tentunya sebab kita, walaupun yang membelak-balikan hati siapa? Allah. Kita ngajak, kalau Allah nggak berkehendak dia masuk kepada dakwah, bisa masuk nggak? Enggak. Rasulullah aja ketika Abu Thalib pamannya sakaratul maut, Rasul mengajak untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Apakah Abu Thalib mengucapkan itu? Tidak, padahal Rasul terus mengulangi-ulanginya agar Abu Thalib mengucapkan kalimat itu. Tapi Allah nggak ingin Abu Thalib mengucapkan kalimat itu. Berarti hidayah di tangan Allah. Kita hanya menunjukkan saja. Tapi kalau kemudian dengan sebab kita menunjukkan, kemudian Allah berikan hidayah, apa kata Rasul? Khairun laka min humrin na'am. Lebih baik bagimu daripada unta merah. Apa itu unta merah? Unta merah itu kendaraan yang paling mewah ketika itu. Jadi unta yang dipakai oleh para raja, ya, para bangsawan, unta-unta raja gitu ya. Kalau kita mungkin bandingannya sekarang, kendaraan paling mewah apa sekarang? Odong-odong. Rubicon, Ferrari, mau apalah itu sekarang yang paling mahal, ada yang berapa ratus miliar mobil bisa terbang gitu ya. Itu lebih mahal daripada itu. Karena dulu zamannya bahasanya adalah paling mewah ketika itu unta merah, ya. Kalau sekarang berarti apa? Ferrari. Ada yang lebih mahal dari itu, ya. Jadi lebih baik daripada apa? Dunia. Lebih baik daripada dunia. Bayangkan orang itu dapat hidayah melalui sebab tangan kita. Terus dia soleh. Terus dia beramal kebaikan terus karena sebab tangan kita, karena dia ikut hidayah yang Allah berikan kepada dia melalui sebab kita. Kita akan terus dapat bagiannya. Walaupun kita sudah meninggal. Ya, walaupun kita sudah meninggal, maka akan sampai pahalanya kepada kita. Ini terbayang seperti MLM, ya. Dan itulah pahala, gitu ya. Itulah pahala. Begitu pula dengan apa? Dengan kejelekan. Ya, begitu pula dengan kejelekan. Maka orang yang berdakwah kepada kesesatan, selain dia mendapatkan dosa, dia pun akan mendapatkan dosa orang yang mengikuti dan mencontohnya dosa itu. Maka para ulama membeda-beda ya antara ahlul bid'ah yad'u ila bid'atihi. Ada ahlul bid'ah, dia mengajak orang untuk melakukan kebidahan seperti dia. Ada orang ahlul bid'ah, dia nggak ngajak, dia ngelakuin bid'ah tapi nggak ngajak orang. Itu juga kondisinya beda, hukumnya juga beda.
Ya, ada ahlul bid'ah yad'u ila bid'atihi. Sebagian ulama mengatakan pelaku seperti ini dia bahkan tidak boleh diambil ilmunya. Ya. Taib, terlebih ilmu-ilmu yang mengenai akidah, ya, mengenai fikih. Adapun ilmu yang sifatnya seperti ketika tidak ada di kita, ilmu-ilmu yang umum, bab waris, ya, nahwu gitu ya. Atau bab qiraah, tahsin yang tidak ada kaitannya dengan akidah. Ketika di lingkungan kita nggak ada gitu ya. Yang ada mereka mengadakan dan kita pelajarannya hal yang umum tadi, maka sebagian mengatakan boleh. Tapi kalau kita mengadakan maka jangan, ya, khawatir justru disusupi syubhat, ya, disusupi apa? Syubhat. Baik. Ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah. Kemudian Syekh mengatakan fadda'una ilal huda hum a'immatul muttaqin wa khiyarul mu'minin. Maka orang-orang yang mengajak kepada hidayah mereka adalah a'immatul muttaqin, para imam-imam yang bertakwa, wa khiyarul mu'minin, orang-orang beriman pilihan. Orang-orang yang terpilih gitu ya. Wa da'una ilad dhalalati, dan orang-orang yang mengajak kepada kesesatan humul a'immatul ladzina yad'una ilan nar. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada neraka. Orang-orang yang mengajak kepada neraka. Wa kullu man awana ghairahu 'alal birri wat taqwa fa huwa da'in ilal huda. Maka setiap orang yang berta'awun, tolong-menolong atau menolong orang lain untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan, maka dia termasuk orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa kullu man a'ana ghairahu 'alal itsmi wal udwan, dan setiap orang yang menolong orang lain untuk melakukan dosa dan permusuhan, fa huwa minad da'ina ila dhalalah, maka dia pun masuk ke dalam da'ina ila dhalalah, orang yang mengajak kepada kesesatan atau kesalahan. Taib. Jadi setiap kali yang berta'awun dengan setiap kali ta'awun sehingga terjadinya bentuk amalan kesesatan, maka dia termasuk da'in ila dhalalah, termasuk mengajak kepada kesesatan. Ya, atau bentuk ta'awun, tolong menolong di dalam hal yang kemudian menciptakan ketaatan, maka dia termasuk ta'awun atau da'in ila ketaatan, ilal huda. Taib. Jam berapa sekarang Isya ini? Malam ikan ya. Kita baca satu hadis lagi ya. Al-haditsu tsani asyar, hadis yang ke-12. Kita masuk ke hadis yang ke-12 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, belum 12, sekarang 11 ya Mas ya. Hadis yang ke-11 ya, An Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah semoga Allah meridainya. Muawiyah ya, bukan Abu Hurairah. Hadis ke-11. Dari Muawiyah semoga Allah meridainya qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam agamanya. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Man yuridillah, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan fahamkan dia di dalam ilmu agamanya. Ya, jadi ketika Allah menginginkan hambanya baik, maka Allah akan fahamkan dia di dalam ilmu agama. Jadi ketika Allah jadikan orang itu kaya raya, jadikan orang itu pejabat, jadikan orang itu penguasa, ini bukan bentuk kebaikan yang Allah inginkan. Jadi jangan sampai kita kemudian salah menilai orang gitu. Wah, dia kaya, sudah kaya dia begini, berarti dia Allah inginkan. Ada 3 hadis yang hampir lafadznya hampir sama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah fahamkan dia di dalam agamanya.
Yang kedua, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan uji dia. Allah akan berikan musibah kepada dia. Kemudian man yuridillahu bihi khairan ja'alallahu lahu shadiqan shalihan. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan bagi dia temannya yang soleh. Atau dalam hadis ada 4 hadis ya yang semisal dengan ini. Man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, ista'malahu, Allah akan jadikan amalan solehnya penutup hidupnya. Jadi yang pertama adalah barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan fakihkan dia. Yang kedua, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan uji dia dengan musibah. Yang ketiga, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan berikan kepada dia teman yang soleh. Yang keempat, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan penutup akhir hidupnya amalannya soleh. Jadi dia diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ista'malahu, ya, itu bisa dicari hadis-hadis yang diawali man aroda, man yuridi. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan. Ini kita harus pahamkan ya dalam diri kita. Jangan sampai kita karena banyak kemudian fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya, ada manusia yang kemudian tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimuliakan, ya, dengan diberikan nikmat, dia mengatakan rabbi akraman. Allah telah memuliakan kami. Allah telah memuliakan saya. Jadi dia menganggap ketika dia diberikan kekayaan, diberikan kenikmatan, diberikan kesenangan, berarti Allah cinta sama dia. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa, ketika dia diuji dengan disempitkan rezekinya, ya, dia mengatakan rabbi ahanan, Allah telah menghinakan saya. Jadi tolak ukurnya apa? Dunia. Ada orang menyangka ketika diberikan kekayaan berarti Allah cinta sama saya, Allah sayang sama saya. Loh, kenapa saya tiap kali sholat jamaah, saya tiap kali ngaji, saya tiap kali puasa, saya tiap kali begini, tapi saya hidupnya angarwe miskin. Dia menyangka bahwasanya Allah tidak cinta sama dia dengan kekurangan itu. Padahal itu bentuk kasih sayang Allah mungkin sama dia. Bisa jadi ketika Allah berikan dia harta, berikan kelapangan dalam hartanya, dia nggak bisa jaga itu harta. Bisa jadi dia nggak bisa bersyukur dengan harta itu. Ya, maka apa? Maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, ketika kita diberikan kekurangan kita bersabar, ketika diberikan kelebihan kita bersyukur, ya. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dari satu sisi, kata Allah. Sisi apa? Sisi enaknya saja. Kalau dia enak, kalau dia kaya, kalau dia senang, kalau dia banyak uang, kalau dia sehat, kalau dia pokoknya enak aja, nyaman, dia ibadah, rajin. Dia ibadah, semangat. Tapi apa? Kalau dia sisi yang lainnya susah, sulit, lapar, sakit, dia nggak mau dia. Ya, wa minat dalam surat apa ini? Al-Hajj kalau nggak salah ya. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dari satu sisi saja. In asabahu khairan itma'an nabi. Ketika menimpa kepada dia kebaikan, dia tenang dengan itu. Tapi apa? Wa in asabatu fitnatun, apabila menimpa kepada dia fitnah, artinya kekurangan, ujian, apa kemudian kata Allah, inqalaba ala wajhi, dia berbalik wajahnya. Artinya dia enggak kembali menghadap Allah. Dia malah kufur, malah jauh dari Allah. Khasirad dunya wal akhirah. Rugi dunia dia dan akhiratnya. Kia-kia teuing mah aral gitu ya. Kamari-kamari padahal kurang kumaha salat ka masjid ngaji wae itu wae tapi anger we kurang. Mining ge geus we mining ka jalan sakalian gitu ya. Geus we mining jadi buraong sakalian. Dia menyangka dengan ketakwaan yang dia lakukan seakan-akan ketakwaan itu bisa membuat apa? Kerajaan Allah semakin berkuasa. Ya, dan dia menyangka dengan kemaksiatan yang dia lakukan seakan-akan maksiat itu bisa mengurangi kekuasaan Allah. Ya, karena ada orang-orang beranggapan seperti itu. Ya, hadis berapa ini? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'an. 24. Hadis siapa? Abu Dar. Dari Abu Dar ya.
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, kalau seandainya orang yang aku ciptakan pertama di antara kalian dikumpulkan dengan orang terakhir di antara kalian, dari kalangan manusianya, kalangan jinnya, semuanya bertakwa kepadaku, apa kata Allah? Mazada dzalika fi mulki syai'an. Itu semua tidak akan menambahkan kerajaanku sedikit pun. Artinya kalau kalian takwa semuanya, Allah tetap berkuasa, Allah tetap maha kuasa. Apa sebaliknya kata Allah? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika fi mulki syai'an. Kalau semuanya aku ciptakan, baik jinnya, manusianya, dari awal pertama ciptaanku sampai terakhir dikumpulkan semuanya, kata Allah, semuanya mereka afjari, fajir, kufur sama Allah. Apa kata Allah? Mana qasadzalika fi mulki syai'an. Itu semua tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Artinya kemaksiatan yang kalian lakukan, bahkan kekufuran yang kalian lakukan, itu nggak akan merubah kekuasaan Allah. Banyak orang yang kemudian ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malah mangkir dari Allah. Dia kufur. Dia semakin jauh, bukan semakin kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Taib, nasallallahu salamatu alafiyah. Taib, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan fahamkan dia di dalam ilmu agamanya. Maka ketika wasilah-wasilah untuk memahami ilmu agama, ini berarti wasilah kebaikan. Apa saja untuk memahami ilmu agama? Seperti kita berkumpul ya di masjid ini mengkaji ilmu. Ini kan wasilah untuk supaya kita paham ilmu. Atau kita di rumah baca Al-Quran dengan terjemahnya, tafsirnya. Itu kan wasilah untuk kita supaya paham ilmu, paham agama. Maka apapun bentuknya yang kemudian dengan amalan tersebut bisa memahami agama, berarti dia adalah kebaikan yang Allah inginkan. Maka salah satu wasilahnya adalah thalabul ilm, adalah majelis taklim. Maka ketika Allah inginkan kita kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendatangi majelis taklim, ya. Jadi ketika ada seseorang dibuat sulit sama Allah, dibuat malas sama Allah untuk datang ke kajian, ya berarti dia memang Allah tidak menginginkan kebaikan kepada dia, ya. Karena ilmu itu ya'ti wa la yu'ta, ilmu itu didatangi bukan mendatangi sebetulnya, ya. Jadi ilmu itu kita datang, ilmu itu dicari, bukan ilmu yang datang ke kita, tapi ilmu dicari, kita berlangkah. Karena ada apa keutamaan seseorang yang mencari ilmu, ya. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, hadal haditsu min a'dami fadailil ilm. Ini hadis ini termasuk hadis yang paling agung di dalam keutamaan ilmu. Wa fihi, karena di dalamnya annal ilman nafi'a alamatun ala sa'adatil abdi. Karena di dalam hadis ini bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Wa anallaha arada bihi khairan. Dan Allah menghendaki bagi hamba itu kebaikan. Wal fiqhu fid dini yasmulul fiqhu fil usulil iman. Tentunya fikih dalam agama, faham dalam agama, ini mencakup faham dalam masalah usul iman, akidah gitu ya. Wa syara'il Islam, syarat-syarat Islam, wal ahkam, dan hukum-hukumnya. Wa haqaiqul ihsan, ya, fa inna ad-dina yasmulu thalathatu kulluha. Taib. Jadi mencakup Islam, iman, dan ihsan. Ini yang dimaksud dengan apa? Fikih dalam agama. Taib. Taib, kemudian kata Syekh mengatakan wadal mafhumul hadits al anna man a'rada an hadil ulum bil kulliyati fa innallaha lam yurid bi khairan. Maka mafhum dari hadis ini adalah barang siapa yang berpaling daripada ilmu secara menyeluruh, dia berpaling, berarti Allah tidak menginginkan bagi dia kebaikan. Jadi ketika kita dibuat sulit oleh Allah untuk mendatangi kajian ilmu, untuk belajar, untuk memahami ilmu agama, berarti mafhumnya adalah Allah tidak ingin kita kebaikan. Dan itu saja yang bisa dibahas ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.